warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Helida. Saya dari kelas 12 MIPA 5 akan mempresentasikan dengan judul peluang dalam mata pelajaran matematika wajib. Saya akan membahas 3 indikator. Yang pertama adalah kombinasi, yang kedua adalah ruang sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Indikator yang pertama itu adalah kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Banyaknya kombinasi dirumuskan dengan kombinasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Yang dimana kombinasi NR-nya itu adalah jumlah kombinasi, N-nya itu adalah jumlah total objek dalam kumpulan, R-nya adalah jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Sebagai ilustrasi, kombinasi dua elemen dari 3 huruf A, B, C adalah AB, AC, BC. Sedangkan BA, CA, CB tidak termasuk hitungan karena pada kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Banyak kombinasinya adalah kombinasi 32 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Faktorial dari 3 itu 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, dan hasilnya adalah 3. Contoh soal kombinasi pertama. Dari 5 orang kurir yang bekerja di Jakarta, akan dipilih 3 orang untuk mengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Nah, ada berapa cara memilih kurir tersebut? Dengan rumus kombinasi, NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. N-nya adalah 5, R-nya itu adalah 3. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Yang hasil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1 hasilnya adalah 12. 120 per 12 adalah 10. Jadi banyaknya cara untuk memilih kurir yang mengirim barang ke wilayah Jakarta Pusat adalah 10 cara. Contoh soal kombinasi kedua. Lisa pergi ke pasar untuk membeli 4 jenis buah. Jika di toko buah terdapat jenis 7 buah, maka berapa kombinasi 4 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Lisa? Nah, dimasukkan dengan rumus kombinasinya, kombinasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 7 kurang 4 faktorial. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Yang hasilnya 5040 per 144. Kombinasi 74 sama dengan 35. Jadi, kombinasi 4 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Lisa adalah 35 kombinasi buah. Indikator yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh soal ruang sampel yang pertama.
Pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota sampel. Perhatikan, pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6 1 kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi mata dadu itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyak anggota ruang sampelnya atau dinotasikan dengan NS adalah 6. Contoh soal ruang sampel yang kedua, pada percobaan melempar sekeping uang logam dan sebuah mata dadu sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. Kita akan membuat tabel yang di dalamnya itu ada uang dan dadu. Di dalam uang itu terdapat angka dan gambar, atau bisa dinotasikan dengan A dan G. Dan di dalam dadu itu ada angka 1 sampai dengan 6. Maka S-nya itu adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6. G1, G2, G3, G4, G5, G6. Banyak anggota ruang sampel atau NS-nya adalah 12. Indikator yang ketiga, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Banyak anggota kejadian A ditulis NA, banyak anggota kejadian B ditulis NB, dan seterusnya. Kejadian itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana itu adalah suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 2. Kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, 5. Contoh soal kejadian yang pertama, 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah penempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis adalah, pembahasannya, dari soal diketahui ada 15 bola dan 3 diantaranya kempis. Jadi sisanya adalah 12 bola yang bisa digunakan. Karena dari soal itu tidak diketahui aturan urutan dalam pengambilan bolanya, rumus yang bisa kita pakai adalah rumus kombinasi dengan mencari NS-nya terlebih dahulu. Banyak cara mengambil 4 bola dari 15 bola itu adalah kombinasi 15 4 sama dengan 15 faktorial per 4 faktorial dikali 15 dikurang 4 faktorial. 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per faktorial dari 4 itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 15 kurang 4 adalah 11 faktorial. 11 faktorial dan 11 faktorial itu habis. Yang hasilnya semua adalah 1365. Selanjutnya kita akan mencari NA. Banyak cara mengambil 4 bola. Dari 12 bola adalah kombinasi 12 4 sama dengan 12 faktorial per 4 faktorial dikali 12 dikurang 4 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 8 faktorial. 8 faktorial dengan 8 faktorial habis bisa dicoret. Dan hasilnya adalah 485. Jadi peluang 4 bola yang terambil tidak pecah adalah peluang A sama dengan
NA per NS sama dengan NA-nya adalah 495, NS-nya adalah 1365. Jadi 495 per 1365 sama dengan 0,36. Contoh soal kejadian yang kedua. Misalkan di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola biru dan 4 bola kuning. Kita akan mengambil 3 bola sekaligus. Yang A, tentukan banyak ruang sampel dari pengambilan bola itu. Yang B, tentukan banyak anggota dari kejadian terambil 2 bola biru dan 1 bola kuning. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah menentukan banyak ruang sampel. Nah, ruang sampel sama dengan mengambil 3 bola sekaligus dari 9 bola. 5 bola biru dan 4 bola kuning. Maka NS-nya sama dengan kombinasi 93 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 kurang 3 faktorial. Maka 9 kurang 3 adalah 6. Jadi 6 faktorial sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan faktorial dari 9 itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. 6 faktorial dengan 6 faktorial bisa dicoret. 9 bagi 3, 3, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, jadi sisanya adalah 3 kali 4 dikali 7. Yang hasilnya NS-nya adalah 84. Yang B, misalkan kejadian A sama dengan kejadian terambil 2 bola biru dan 1 bola kuning. Maka NA-nya sama dengan kombinasi 5, 2 dikali kombinasi 4, 1. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial kali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 kurang 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan faktorial dari 5, 5 kali 4 kali 3 faktorial per faktorial 2 adalah 2 kali 1 dikali 3 faktorial kali 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial. Maka 4 dengan 2 adalah 4 bagi 2 sama dengan 2. 3 faktorial dengan 3 faktorial habis. Begitu juga dengan perkalian yang sebelahnya. 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial itu habis. Dan sisanya adalah 5 dikali 2 dikali 4. NS-nya sama dengan 40. Sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.